Cordova Islamic School. Welcome back to English lesson for this week. Hello, how are you doing today? I hope all of us are in a good condition. Amin. Oke, hari ini kembali pembelajaran bahasa Inggris bersama Mrs. Iin. So, before we start our lesson today, please prepare your book first. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk unit 1, lesson 4 dan 5, yaitu tentang present continuous tense dan juga journal entry. Oke, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Amin. Okay, class, you can open your book first. It's for page 13 for the grammar, ya. You can look at the yellow box. Oke, pada yellow box kalian bisa lihat ada bentuk ada pertanyaan, what are you doing on Saturday? Apa yang kamu lakukan pada hari Sabtu? Nah, jawabannya adalah I'm going to my family reunion. Saya akan pergi ke reuni keluarga. What are they doing at 7? Apa yang mereka lakukan jam 7? They are having dinner with their neighbors. Mereka sedang makan malam dengan tetangganya. Oke. Kalimat yang sedang dilakukan ataupun rencana yang memang sudah pasti akan dilakukan di waktu yang akan datang itu masuk ke dalam tenses present continuous tense. So, hari ini akan dijelaskan apa itu present continuous tense. Okay. Dalam bahasa Inggris ada satu ilmu yang namanya tenses atau perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu, ya. So, di sini kita fokus ke verb atau kata kerjanya, ya. Ya, sekarang can you imagine it? Di Indonesia mau kita sedang kalimat saya makan nasi atau saya minum susu, antara kita minum susu sekarang, kemarin maupun besok itu kalimatnya akan tetap sama. Saya minum susu sekarang, kemarin saya minum susu 2 gelas, besok saya mau minum susu 2 gelas sebelum tidur. Nah, kalimatnya sama, saya minum susu. Tapi tidak dengan bahasa Inggris, akan ada perubahan pola kalimat berdasarkan waktu. Nah, ini yang namanya tenses. Oke, Miss ingatkan kembali, walaupun kemarin mungkin di kelas 3 sudah dijelaskan, Miss ingatkan lagi, ya. Oke, untuk waktu dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi 3. Kalau Miss bisa Miss analogikan menggunakan diagram kartesius. Jika Miss analogikan akan seperti ini. Oke, ini waktu yang sekarang, pada titik tengah itu waktu sekarang, on what we do now. Oke. Nah, kalau Miss tarik garis ke belakang itu kita panggilnya past atau yang sudah lalu, ya. Dan untuk garis yang akan datang itu namanya future. Oke. Nah, tenses ini dibagi 3, ya, past tense, present tense, dan future tense. Past untuk hal yang sudah berlalu, apakah itu 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 1 menit yang lalu pun itu masuk ke dalam past tense. Oke. Nah, present itu untuk semua kegiatan yang kita lakukan sekarang dan juga kegiatan yang memang menjadi rutinitas harian, itu masuknya di present tense. Dan untuk future itu untuk rencana ke depan, ya. Ya, yang kita bahas sekarang adalah present continuous tense. Oke, setiap tenses itu terbagi lagi menjadi simple, continuous, dan perfect. Ya, simple present sudah dibahas di kelas 3. Itu tentang our daily activity. Yes, contohnya I eat rice twice a day. Oke. I go to swimming pool every Sunday misalnya. Nah, ada keterangan waktunya itu berkala, ya. Continually atau repeatedly, ya, berulang-ulang. Nah, sedangkan
untuk present continuous, nah yang kita bahas saat ini adalah present continuous. Fungsinya adalah menunjukkan aksi atau kegiatan yang sedang dilakukan. Oke, ingat yang sedang dilakukan from now on. Ya, ketika berbicara sedang dilakukan kegiatannya. Oke, rumusnya adalah untuk kalimat positif subject plus to be plus verb ing plus object. Oke, subjeknya apa sih? Subjek itu apa sih? Diingatkan lagi ya. Yang termasuk subjek adalah I, you, they, we, he, she, it, atau names ya, atau mungkin menyebutkan nama seseorang, nama artis, nama hewan, ataupun nama hal ya, nama sesuatu. Nah, to be-nya yang digunakan pada tenses ini ada 3, yaitu are, am, dan is. Nah, ini penggunaan to be ini tergantung pada subjeknya ya. Oke. Untuk I, subjek I, dia memakai to be-nya am. Oke. Untuk subjeknya you, dia memakai are, they juga sama are, dan we juga sama are. Jadi nanti you are, they are, we are. Nah, kemudian he itu menggunakan is. She, it, dan names juga sama menggunakan is. So it's become he is, she is, it is, or name. Contohnya Lutfi is, or Salwa is, and then Naufal is. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya untuk penjelasan antara subjek dan to be-nya, penggunaan to be. Nah, sekarang kita ke verb. Itu ada regular, ada irregular, kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Oke. Kalau Miss jelaskan, jabarkan itu akan takutnya tidak fokus ke continuousnya. Jadi di sini kita hanya memakai verb yang bentuknya ing. Jadi apapun bentuknya nanti kamu tambahkan ing ya untuk tenses ini. Contohnya make menjadi making, e-nya dihilangkan. Give menjadi giving, e-nya dihilangkan juga. Run, karena kemarin masih ingat ya, untuk 3 kata kerja yang terdiri dari tiga huruf, yang konsonan, vokal konsonan, huruf terakhirnya didabelkan. Running ya, n-nya didabel. Running. Oke, itu contohnya plus objek. Oke, contoh kalimatnya. Mrs. Iin sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Oke, Mrs. Iin is, karena names ya, is teaching. Teach itu mengajar, karena verb ing jadi ditambahkan ing. Teaching English now. Oke, Mrs. Iin is teaching English now. Kalimat lainnya, I am reading a book in the library. Saya sedang membaca buku di perpustakaan. Oke. Nah, itu untuk bentuk positif, gampang ya. Nah, sekarang untuk negatif. Kalimat negatif, kalian hanya menambahkan kata not setelah to be. Jadi rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Oke. Contoh kalimatnya sama seperti di atas, kalian hanya tinggal menambahkan kata not saja ya. Oke. Mrs. Iin is not teaching English now. Is not, atau bisa disingkat isn't juga boleh. Mrs. Iin isn't teaching English now. Mrs. Iin tidak sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Oke. Kalimat keduanya, I'm not reading a book in the library. Saya tidak sedang membaca buku di perpustakaan. Ya, gampang ya, tinggal menambahkan kata not setelah to be saja. Yang terakhir adalah untuk bentuk interrogative atau kata tanya. Tinggal memindahkan to be-nya ke depan ya. Jadi to be plus subject plus verb ing plus object, dan jangan lupa tanda tanya di belakangnya ya. Jadi kalimatnya menjadi seperti ini. Is Mrs. Iin teaching English now? Kemudian yang kedua, M-nya ke depan menjadi am I reading a book in the library? Oke, hanya tinggal memindahkan to be-nya ke depan saja. Oke, this is really easy, right? Oke, kalau sudah
Paham? Sekarang kita ke buku kembali ya. Silakan buka student booknya. Kita coba kerjakan latihannya ya, supaya lebih paham. Oke. Number 1. Ini untuk point 11. What's your Aunt Sonia preparing for the reunion on Saturday? Apa yang dilakukan Bibi Sonia? Apa yang dipersiapkan Bibi Sonia untuk acara reuni hari Sabtu? She, tadi pasangan to be-nya adalah, kalau she is menjadi making. She is making her famous chocolate cake. Oke, silakan ditulis. Number 2. Are you doing something special at the reunion? Apa kamu akan melakukan hal yang spesial di reuni tersebut? Pasangannya adalah and I am running in the 3-leg race and I am eating lots of chocolate cake. Ini untuk eating tidak double karena dia bukan konsonan vokal konsonan, tapi konsonan vokal vokal konsonan. Jadi T-nya tidak double, eating ya. I'm eating lots of chocolate cake. Number 3, what are you doing for your grandmother's birthday next week? Apa yang akan kamu lakukan untuk ulang tahun nenekmu minggu depan? I am giving her a card and a box of candy. Yeah, it's really easy, right? Oke, poin 12 kita lewat. Poin 14 harus tahu arti dari yang poin 13 teksnya. So please listen to Miss Iin. Ya. Miss Iin akan membacakan dan juga mengartikannya ya. Jadi kalian bisa paham dan mengerjakan poin 14. Okay. Where do your eyes come from? Dari manakah asal matamu? Okay. The color of our eyes and our hair are family traits. How tall we are, how big or small we are, and the shape of our face are all family traits. We say that we inherit these traits from our parents. Okay. Warna mata kita, warna rambut kita adalah turunan atau bawaan dari keluarga, ya. How tall we are, seberapa tinggi kita, seberapa besar, seberapa kecil, bahkan bentuk muka kita adalah semuanya itu pembawaan dari keluarga, ya. Pembawaan itu artinya turunan sifat. Misalnya mamanya mukanya lonjong, anaknya kebanyakan juga akan ikut, ya, seperti mamanya. Nah, itu how family trait. We say that we inherit is mewarisi, ya. Bisa dikatakan kalau kita ini mewarisi pembawaan sifat atau sifat dari orang tua kita, ya. Okay, our parents. Nah, look around you, lihat di sekitar kamu. Many people have the same color of eyes or color of hair, but they all look different. It's a special combination of all of these common traits that make us special. Kamu bisa lihat di sekitar, banyak orang yang warna matanya sama, warna rambutnya sama-sama hitam, tapi kenapa berbeda ya? Terlihatnya berbeda, tidak sama. Nah, itu dijawab. This combination of all these common traits that make us special. Karena kombinasi setiap keluarga itu berbeda. Bisa saja di keluarga A matanya warnanya hitam tapi sipit, mukanya lonjong. Si keluarga B sama warna matanya, cuma dia belok besar matanya dan mukanya tirus gitu. Pasti akan berbeda walaupun warnanya sama, ya, tapi kombinasinya setiap keluarga pasti berbeda, ya. No one else has the same combination of traits that we do. Tak seorang pun mempunyai kombinasi yang sama dengan kita, ya. Oke. Are your earlobes attached to the side of your face? Are your earlobes attached to the side of your face or do they hang free? Apakah earlobes? Earlobes itu cuping telinga. Coba perhatikan, pegang cuping telinganya atau lihat, bandingkan dengan orang yang ada di dekat kamu saat ini. Oke, kalau di buku kita lihat ada yang menempel langsung ke wajah, ya. Ada yang
menggantung, terpisah dari wajah. Yes, pasti berbeda-beda tiap orang. Okay. How do you fold your hand? Bagaimana cara kamu melipat tanganmu? Do you cross your right thumb over your left thumb? Or do you cross your left thumb over your right thumb? Apakah kamu menyilangkan tangan kiri di atas tangan kanan, atau jempol kanan di atas jempol kiri? Ini contohnya yang Miss In ya. Oke, Miss In terbiasa seperti ini. Oke, ini tangan kiri Miss, ini tangan kanan. Tangan kiri Miss selalu di atas yang tangan kanan. Ini nyaman seperti ini. Ketika Miss ubah posisinya seperti ini, terasa janggal ya, terasa janggal. Itu pasti berbeda juga. It's fun to look for this trait with your family and friends. Sangat menyenangkan sekali untuk melihat perbedaan, walaupun yang mungkin kecil ya. It's just so fun to look at. Try it. Nah, kamu bisa mencobanya dengan orang-orang di keluarga kamu. Okay. Now we go to point 14. Eye color is not a family trait. Warna mata tidak termasuk dalam pembawaan keluarga. No, it's false. Harusnya it is a kind of family trait. Number 2, all people with black hair look alike. Semua orang dengan warna rambut yang hitam terlihat sama. No, tadi sudah dijelaskan warna bisa sama tapi kombinasinya berbeda ya. Number 3, no one has the same combination of trait you have. Tak seorang pun punya kombinasi yang sama dengan kita. That's true. Number 4, we have the same trait as our family. Kita mempunyai bawaan sifat yang sama dengan keluarga kita. Yes, karena semua memang diturunkan dari keluarga. Okay. For point 15 and 16, we just pass it because it is working partner and class survey. So we come to the last of our unit, journal entries. Okay, journal entries pasti semua sudah paham. Ini adalah buku diary. Okay, in English we call it journal entries. In a journal, you write about things that happen in your life and how they make you feel. Okay, dalam buku ini kamu menuliskan segala hal, kejadian. Pokoknya ini menuliskan kisah atau apa yang terjadi dalam kehidupan kamu sehari-hari yang mungkin membuat kamu senang, sedih, cemas, nervous, atau emosi yang lainnya. Okay, contohnya ada di poin 17. Di sana diceritakan seorang anak kelas 4 sama seperti kalian yang baru memasuki hari pertamanya di kelas 4, dan dia menceritakan beberapa temannya dan ciri-cirinya dan how she feel, ya, bagaimana dia perasaannya di hari pertamanya di kelas 4. Okay? Nah, untuk student book alhamdulillah sudah finish untuk unit 1. Next week we gonna learn the new unit for unit 2. Okay, that's all for student book. We meet again in our next video in one book. Thank you for all kind attention. I'll see you. Bye bye.